Selamat siang, hari ini saya akan presentasikan makalah saya pada Senat Timas 2024 Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 18 Oktober 2024 dengan judul Pemberdayaan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data sebagai wujud pramodana optimalisasi dana BOSP dan mutu pendidikan oleh saya sendiri, Pandewayan Atas Yasa SPD MPD, dengan anggota Prof. Dr. Insinyur Dewa Gede Hindra Divayana Eskom Memkom IPM ASEAN Eng APEK Eng, Dr. Insinyur Agus Adiata STMT IPU ASEAN Eng, Dr. Imade Sugiyata MSI, dan Dr. Gustiayu Desi Sugihati SPD MPD. Saya mulai dengan pendahuluan. Di pendahuluan ini kita melihat bahwa kesulitan kepala sekolah dan guru dalam membuat perencanaan sekaligus tata kelola anggaran BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan berbasis kebutuhan real, serta kesulitan dalam mempertahankan penjaminan mutu pendidikan sering terjadi di tingkat satuan pendidikan dasar, di mana kepala sekolah dan guru perlu memiliki pemahaman tentang proses analisis terhadap rapor pendidikan serta pemahaman dalam membuat perencanaan berbasis data dalam menunjang optimalisasi dana BOSP dan pemenuhan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penting dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan pemberdayaan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data sebagai wujud promodana optimalisasi dana BOSP dan mutu pendidikan di lingkungan SD Kecamatan Kediri, yang secara khusus ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Kabe-Kabe. Tujuannya adalah menunjukkan adanya tingkat kemampuan dan pemahaman para guru di lingkungan SD Kecamatan Kediri setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan terkait proses analisis terhadap rapor pendidikan dan pembuatan perencanaan berbasis data. Manfaatnya adalah dapat memberikan pengetahuan bagi para guru di lingkungan SD Kecamatan Kediri tentang proses analisis terhadap rapor pendidikan dan pembuatan perencanaan berbasis data. Metode pelaksanaannya ini adalah pelaksanaannya secara ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian penilaian peserta melalui kuesioner kepuasan. Alat bantu yang digunakan di sini adalah modul kepada peserta sebagai alat bantu untuk memudahkan peserta dalam memahami materi. Pesertanya di sini jumlah peserta itu sebanyak 16 orang guru. Kemudian lokasi kegiatannya di ruang serbaguna SD Negeri 4 Kabe-Kabe. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan yang dibagi menjadi 2 tahapan. Yaitu tahap pertama adalah kegiatan pemaparan materi dan tahapan kedua adalah kegiatan pendampingan. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatannya dimulai dari minggu pertama itu 24 Juni 2024 dari pukul 7.30 sampai 16.30. Antara lain kegiatannya ada registrasi absensi, pembukaan, laporan ketua panitia, ada SNEK, pelatihan sesi 1 mengenai penal rapor pendidikan, analisis rapor pendidikan, kemudian jam 12 itu istirahat makan siang. Setelah itu lanjut pelatihan sesi 2, identifikasi, refleksi, dan pembenahan, kemudian solusi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Ada SNEK selanjutnya, kemudian lanjut lagi pelatihan sesi 2 dengan tes unjuk kerja. Kemudian di minggu kedua, di 1 Juli 2024, sama waktunya dari 7.30 sampai 16.30, seperti biasa mulai dengan registrasi absensi, kemudian pembukaan, ada SNEK, pelatihan sesi 1, pengenalan perencanaan berbasis data, kemudian pengenalan tahapan perencanaan berbasis data, ada istirahat makan siang, kemudian pelatihan sesi 2 itu menyusun perencanaan berbasis data, menuangkan perencanaan ke dalam RKAS, kemudian ada SNEK, pelatihan sesi 2 lanjut dengan tes unjuk kerja atau praktek. Kemudian di minggu ketiga, 4 dan 5, itu di tanggal 8, 15, dan 22 Juli 2024, itu sama waktunya dari jam 8 sampai 13.15, dari registrasi, SNEK, pendampingan, makan siang, sampai pendampingan sampai terakhir. Jadi itulah pelaksanaan kegiatannya. Kemudian dokumentasi kegiatan, nah ini dari mulai pembukaan kegiatan, pemapar materi dari narasumber, sampai kegiatan pendampingan. Nah ini
merupakan pelaksanaan dalam kegiatan pemberdayaan atau P2M yang saya lakukan. Kemudian dalam penutupnya, dalam evaluasinya, secara umum kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data sebagai wujud pramodana optimalisasi dana BOSP dan mutu pendidikan di Kecamatan Kerabitan sudah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dari rata-rata perolehan skor kualitas pemahaman para guru SD Kecamatan Kerabitan, yaitu skor sebesar 86,88. Itu sudah berada pada rentang kategori sangat baik. Kemudian rencana tindak lanjutnya, nah, pekerjaan yang perlu dilakukan selanjutnya itu adalah eh, yang dilakukan sebagai tindak lanjutnya itu untuk memecahkan keterbatasan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu melakukan tes unjuk kerja secara langsung kepada peserta kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengukur kemampuan psikomotorik, keterampilan mereka secara lebih otentik. Nah, itulah eh, kegiatan yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada eh, pertemuan pengabdian masyarakat berikutnya.